Oke, baik. Sembari menunggu yang lain, kita mulai aja teman-teman semua. Sebelumnya, apa suara saya terdengar dengan jelas? Iya, jelas. Dengar jelas. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau dengar dulu nih suara dari teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Selamat pagi teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Pagi. Luar biasa baik. Kak, Oke, semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan tidak kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Oke, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan saya Fiska Fajriani, saya dari Apindo yang akan memandu kegiatan temu pakar kita pada kesempatan kali ini teman-teman. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai ya ke acaranya, saya akan memberitahukan dulu nih susunan dari kegiatan temu pakar kita pada hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber, kemudian ada sesi diskusi teman-teman. Selanjutnya ada informasi mengenai implementasi pembelajaran secara digital. Dan kemudian ini yang ditunggu-tunggu, nanti di ujung acara kita akan ada games ya teman-teman, akan ada quiz, yang dimana teman-teman yang berhasil memenangkan games atau quiznya, nanti teman-teman bisa dapat door prize. Oke, yang terakhir setelah itu baru penutup ya teman-teman, atau closing. Oke teman-teman, di sini kita sudah kedatangan narasumber teman-teman, yang sangat hebat pastinya, yaitu Dr. Arita Murwani, Sarjana Keperawatan dan Nurse, serta Magister Kesehatan. Beliau kelahiran Kebumen tahun 1976. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang kelahiran dari Kebumen. Oke, nggak ada ya teman-teman. Kemudian beliau menjabat sebagai asisten ahli pada tahun 2008, kemudian juga lektor pada tahun 2012, serta tersertifikasi dosen pada tahun 2013 teman-teman. Oke, kayaknya nggak afdol ya kalau misalkan saya yang memperkenalkan beliau. Mungkin beliau sendiri akan memperkenalkan dirinya. Oleh karena itu, kita sapa terlebih dahulu teman-teman. Kita sapa bareng-bareng. Halo, selamat pagi Dr. Arita. pagi Mbak. Oke, gimana Dokter Arita? Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Saya ralat dulu ya Mbak, itu bukan dokter tapi doktor. Oh iya, dokter ya Mbak. Ya Ibu ya, maaf Ibu. Oke. Mungkin boleh diperkenalkan dirinya nih Ibu, secara supaya lebih afdol nih, supaya teman-teman itu mengenal Ibu lebih jauh lagi. Iya, terima kasih Mbak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi teman-teman sejawat ya. Ini semua pesertanya mahasiswa atau sudah bekerja? Mahasiswa dong. Ya, berarti calon-calon nakes ya, yang insya Allah nanti akan menjadi nakes-nakes yang profesional gitu ya, sebagai penerus dari saya terutamanya ya, yang perawat gitu ya. Jadi tadi nama sudah dikenalkan, nama saya adalah Arita Murwani, saya berasal dari Yogyakarta, saya bertugas sehari-hari di Stikes Surya Gula Yogyakarta, jadi Stikes swasta ya, di Yogyakarta sejak tahun 2003. Ya. Kemudian pendidikan saya dulu adalah sekolah perawat kesehatan, ya sekarang sudah nggak ada ya, sekarang SMK Kesehatan itu ya, SPK, kemudian D3 Keperawatan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, kemudian S1 Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian S2-nya di Universitas 11 Maret Surakarta, kemudian S3-nya juga promosi kesehatan di UNS. Jadi itu pendidikan saya. Kemudian terbelakang saya dulu pernah menjadi perawat di ruang ICU, ya di rumah sakit di Solo. Kemudian menjadi dosen ya dari tahun 2000 sampai 2022, jadi 22 tahun ya sebagai pengajar seperti itu. Kalau ada yang mau ke Jogja, silahkan mampir.
rumah saya dekat dengan Candi Prambanan, ya. Silahkan kalau mau mampir. Mungkin itu saja Mbak dari saya perkenalannya, cukup. Oke, kalau Dokter Aritanya sudah memperkenalkan dirinya, mungkin dari ibunya sudah siap belum nih untuk sharing-sharing ke teman-teman nih untuk memaparkan materinya? Insya Allah. Oke, karena dari ibunya juga sudah siap dan teman-teman kelihatan antusias banget nih, udah sangat antusias ya. Oleh karena itu kita mulai saja ya Bu ya. Tolong di share screen ya. Oke, baik. Sebentar Ibu. Apa sudah terlihat? Ya, sudah Mbak. Oke, baik. Kalau seperti itu saya persilahkan Ibu. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Saya diberi waktu berapa menit ini Mbak untuk presentasi? Mungkin sekitar 1 jam ya. 1 jam ya? Oh iya. Iya. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi teman-teman sejawat ya, calon-calon nakes profesional, alhamdulillah pada pagi hari ini yang cerah ya, di awal bulan September kita bisa bersilaturahmi meskipun via Zoom ya, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti dengan acara seperti ini kita bisa menjalin silaturahmi, menambah kolega gitu ya, siapa tahu nanti ada yang membutuhkan sesuatu apapun terkait dengan pekerjaan atau profesi bisa dilanjutkan gitu ya. Baik, karena kemarin materi ya terserah narasumber atau saya gitu ya, maka saya pilihkan materi yang masih terkait dengan COVID ya, meskipun COVID ini sudah hampir 2 tahun ya, akan tetapi dari pihak Kemenkes atau pemerintah selalu mengupdate ya, selalu mengupdate untuk kasus COVID-19 ini ya, yang dimana sebenarnya COVID ini juga secara endemi ya atau dunia ya, itu semua terserang, apalagi sekarang ada kasus baru yang disebut dengan cacar monyet ya. Kita belum tahu seperti apa spesifikasinya cacar monyet itu, tapi yang jelas itu sudah ada kasus di Indonesia. Nah, terkait dengan COVID-19 ya, tentunya teman-teman juga sudah hampir 2 tahun ini gitu ya, mendengar berita itu sudah hampir setiap hari ya. Mungkin sudah pernah ada yang pernah terpapar COVID-19 2 tahun ini? Sudah ya, ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau yang belum, alhamdulillah ya. Kalau yang sudah mungkin bisa merasakan bagaimana tanda dan gejalanya ya ketika diserang COVID ini ya. Mungkin satu pengalaman ya di tahun yang kembar gitu ya, 2020 sampai 2022 ini ada kasus yang menyerang yaitu COVID-19, sehingga kita bisa menceritakan pengalaman kita ya kepada teman-teman atau siapa yang juga berikan edukasi ya terkait dengan COVID-19. Kemudian dari COVID-19 ini kita juga bisa ambil pelajaran ya, ternyata memang usia gitu ya, kemudian maut dan sebagainya itu kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sang pengatur kehidupan. Ya, kita tidak tahu ternyata orang yang awalnya sehat gitu ya, terkena virus COVID-19 tiba-tiba meninggal. Nah, itu juga ini adalah satu pengalaman atau pembelajaran ya kepada kita bahwa dengan adanya virus ini mungkin juga sebagai salah satu sarana ya atau jalan ya untuk mendekatkan diri. Kemarin mungkin selama beberapa bulan kita di rumah ya, ada yang kuliah dari rumah, dari kos ya, secara online ya, dengan rebahan gitu ya. Karena saya juga mengalami ketika mengajar itu hampir 2 semester lebih ya, bahkan itu juga secara online ya, tapi itu juga ada hikmahnya ya, sehingga dari COVID-19 ini kita juga harus memaksimalkan apa yang sudah kita dapat ya. Gitu. Next, Mbak. Ya, jadi virus COVID-19 ini semua sudah tahu ya,
semua sudah tahu apa itu virus ya. Teman-teman yang dari kesehatan, ini sebuah kesehatan ya, yang khususnya di keperawatan atau di kebidanan, mungkin ada yang di kedokteran gitu ya, sudah tahu. Jadi virus ini dapat menginfeksi siapa saja ya, terutama yang diserang adalah kemarin itu kasusnya yang kebanyakan adalah lansia, terutama dengan yang mempunyai kasus komorbid ya. Komorbid itu adalah mempunyai penyakit penyerta ya. Jadi virus ini juga ternyata keluarga saya pun ada yang terkena ya. Ibu saya meninggal itu di bulan Agustus 2020 karena punya komorbid ya, kena virus ini akhirnya meninggal ya, Agustus 2020. Jadi tepat 2 tahun yang lalu ya. Kemudian tidak selang lama kemudian bapak saya juga menyusul. Jadi hanya selisih 11 hari dari ibu saya. Tapi bukan COVID ya, tapi kalau ibu saya ada komorbid ya, sehingga kena virus ya, tidak lama berselang beliau meninggal ya. Jadi ini tidak memandang siapa saja ya, dari lansia, dewasa, remaja ya, itu terkena ya. Dan mungkin kalau yang sudah pernah mengalami seperti flu biasa, tapi rasanya sungguh luar biasa gitu ya. Nah, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau sosial, ataupun status kesehatan. Ya, ada orang yang baik-baik saja, gitu ya, sehat, tidak masalah, tapi ketika bertemu dengan yang terpapar COVID, ya tertular. Nah, jadi memang ini kasusnya yang kemarin itu sungguh luar biasa, sehingga kasusnya banyak sekali ya. Ketika seseorang itu baru terjadi gejala, dilakukan swab atau antigen positif, gitu ya. Nah, jadi memang ini tidak membedakan jenis kelamin, ya usia dan sebagainya. Jadi semua hampir bisa diserang, gitu ya. Jadi memang virus ini cepat sekali penyebarannya, ya, gitu. Baik, lanjut, Mbak. Kemudian dari virus ini kita bisa melihat ya bahwa penyakit virus ini merupakan self-limiting disease ya, yang mengandalkan kekuatan pertahanan tubuh. Jadi ketika kita diserang oleh virus ya COVID-19 ini, yang diserang siapa? Yang diserang adalah pertahanan tubuh kita. Ya, sehingga kita harus mempunyai daya tahan tubuh yang optimal. Ya, yang maksimal. Bagaimana caranya? Ya, nanti di belakang kita bahas satu persatu ya. Yang jelas ketika seseorang itu diserang oleh virus apapun ya itu, tidak hanya COVID, virus influenza ya dan sebagainya, itu adalah yang diserang adalah pertahanan tubuh. Ya, makanya ketika kondisi kita tidak fit ya, dalam kondisi lemah, ya mungkin kurang istirahat, kurang asupan nutrisi, kurang olahraga, ya kurang rekreasi atau healing gitu ya. Nah, itu akan mudah sekali terjadi sakit. Ya, terjadi sakit ya, sehingga seseorang yang mudah sakit ya biasanya imunnya sedang menurun. Ya, sedang menurun. Maka kita harus selalu menjaga imunitas ya untuk mencegah tertularnya infeksi virus ya. Dan jika imun itu kuat ya, dia akan melawan. Ya, jadi imun itu tergantung dari masing-masing individu. Semua orang tidak sama ya. Nah, ada beberapa kelompok resiko tinggi yang mudah diserang ya, seperti balita ya, lansia. Itu cenderung kelompok-kelompok berisiko tinggi ya, karena daya tahan tubuh imunnya kalau balita belum maksimal gitu, karena mungkin vaksinnya juga belum komplit ya. Sementara kalau lansia juga daya tahan tubuhnya menurun karena faktor degenerasi ya, bertambahnya usia, berkurangnya hormon ya, aktivitas dan sebagainya ya. Jadi itu berbagai macam faktor ya, sehingga membuat imun itu menjadi menurun. Ya, jadi virus ini yang diserang adalah pertahanan tubuh. Ya, baik, lanjut, Mbak.
Nah, kita mempunyai keluarga, ya. Kita mempunyai keluarga, semua punya keluarga, ya. Keluarga itu di dalamnya ada ayah, ada ibu, ada anak, ya. Kalau keluarga inti, ya. Kemudian ada mungkin menantu atau mungkin cucu atau mungkin keponakan, ya. Nah, kita wajib menjaga keluarga kita, ya, dari virus corona. Tetapi itu pun tergantung dari individu-individu tersebut, ya. Tergantung dari bagaimana si individu tersebut berkontak atau bertemu dengan siapa. Tetapi kita sebagai anggota keluarga sudah punya kewajiban, ya, untuk menjaga keluarga dari virus corona, ya. Teman-teman sudah terbiasa, ya, ketika mengupayakan atau mengoptimalkan menjaga daya tahan tubuh, ya, yang tadi saya sampaikan, itu adalah dengan berolahraga, makan makanan bergizi, cukup istirahat, ya, kemudian perlu rekreasi, gitu ya, untuk merefresh otak kita, merefresh badan kita, gitu ya, sehingga tidak selalu fokus dengan kuliah, fokus dengan tugas, ya, fokus dengan pekerjaan, gitu ya. Nah, itu juga ada alarm tubuh yang perlu di-refresh, ya, sehingga untuk menyegarkan kembali, ya. Nah, di dalam menjaga keluarga kita dari virus corona, yang pertama cuci tangan dengan sabun. Ini sudah terbiasa sekali, ya, sejak merebaknya virus COVID ini 2 tahun yang lalu, gitu ya. Ketika kita kemanapun cuci tangan, bawa hand sanitizer, gitu ya. Jadi sudah menjadi satu kebiasaan, ya, atau kewajiban, ya. Kemudian berolahraga, ya, mungkin teman-teman yang jarang berolahraga, ya, jarang berolahraga itu bisa jalan kaki setiap pagi, ya, diusahakan. Setidaknya kalau pagi itu ya mungkin masih ada udara yang segar, gitu ya. Kemudian dengan jalan kaki itu minimal 30 sampai 40 menit, ya. Itu sekitar berapa? 3.500 langkah, ya. Itu sudah membantu. Yang pertama adalah kita mengurangi kalori, kalau yang ingin mengurangi kalori, gitu ya. Yang kedua adalah menguatkan otot jantung, ya, itu sudah ada penelitiannya, ya, sehingga kalau nanti kita pulang habis jalan pagi, ya, kalau lapar ya boleh makan, gitu ya. Setidaknya kalau tidak untuk tujuan diet, ya, untuk menguatkan otot jantung, ya. Jalan pagi di pagi hari itu diupayakan 30 sampai 40 menit, ya. Saya alhamdulillah sudah hampir berapa ya, 2 tahun lebih, ya, jalan kaki tiap pagi itu. Kecuali kalau hujan, kondisi hujan, ya. Jadi memang lumayan kita bisa menghirup udara pagi yang sangat segar, ya. Saya berangkat jam 5 sampai rumah jam 5.40, ya. Itu masih segar, ya, udaranya. Jadi teman-teman yang mungkin masih malas atau masih jarang berolahraga, boleh dicoba untuk jalan kaki dulu atau bersepeda, ya, bersepeda juga boleh, ya, atau olahraga yang lain misalnya, silahkan, ya. Intinya adalah bahwa tubuh kita ini harus ada aktivitas, ya, aktivitas untuk tetap menjaga kelenturan, elastisitas, ya, apalagi teman-teman masih muda-muda semua, ya, ini sama dengan anak saya umurnya, ya, kali ya 20 tahunan, gitu ya. Nah, jadi memang itu diupayakan setidaknya. Memang, wah, tugasnya banyak, Bu, sampai sore kuliahnya begini. Ya, memang seperti itu, gitu ya. Tetapi alangkah baik kita mengupayakan, itu adalah salah satu dari upaya kita untuk menjaga imunitas, ya. Kemudian makan makanan yang bergizi, ya, ini juga teman-teman sudah pada tahu semua, ya, apa makanan bergizi itu. Ada gizi makro, ada gizi mikro, gitu ya. Nanti apalagi teman-teman yang dari jurusan gizi, ya, mungkin sudah di luar kepala, ya, apa itu makan makanan yang bergizi, ya, sehingga ini adalah salah satu upaya-upaya kita untuk terkait dengan menjaga pertahanan tubuh, ya, untuk pertahanan tubuh yang diserang dari virus tersebut, ya. Oke, bisa dilanjut, Mbak. Nah, pada masa pandemi COVID ini, ya, kita harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang merupakan pertahanan
melawan bakteri, virus, dan organisme penyebab penyakit yang mungkin kita sentuh, ya, konsumsi dan hirup setiap hari. Ya, meningkatkan daya tahan tubuh adalah salah satu kunci agar tidak tertular virus COVID-19. Ya, teman-teman semuanya sudah melaksanakan vaksin, ya, vaksin 1, ya, 2, dan booster, ya, sudah semua, ya, booster, ya. Ya, sepertinya kalau booster ini mungkin ada yang belum, tapi insya Allah kalau saat ini sedang digencar-gencarkannya adalah booster. Nah, vaksin itu sebagai salah satu upaya kita, ya, untuk melawan virus, ya. Jadi vaksin itu adalah kuman yang dilemahkan, ya, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk melawan, gitu, ya, sehingga dalam tubuh kita itu sudah ada semacam pertahanan, ya, pertahanan untuk melawan bakteri, virus, dan semuanya. Jadi dulu ketika kita masih bayi, ya, ibu kita membawa kita untuk vaksin, ya, ada vaksin polio, ada vaksin campak, hepatitis, dan semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita tidak terserang oleh penyakit-penyakit tersebut, gitu, ya. Nah, sekarang saatnya ketika ada pandemi COVID, ya, maka pemerintah mengupayakan untuk seluruh warganya, ya, itu untuk dilakukan vaksin COVID-19, ya, sampai booster, ya, booster 1. Bahkan sudah mau ada yang booster yang kedua. Untuk nakes, sepertinya boosternya sudah yang mau kedua, ya. Tapi untuk masyarakat awam, boosternya pertama. Ya, nah itu adalah sebagai salah satu cara juga, ya, untuk mempertahankan tubuh kita dari serangan-serangan seperti itu. Ya, baik, dilanjut, Mbak. Ya, kalau kita mungkin sudah pernah dengar, ya, apa itu imun. Ya, kalau Anda sebagai mahasiswa di kesehatan, ya, sudah tahu apa itu imun, ya. Jadi imun itu adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing, ya, dari bakteri, virus, parasit, jamur, debu, ya, serbuk sari yang terpapar ke tubuh kita. Serbuk sari itu apa? Jadi ada beberapa orang atau individu yang dia alergi, ya, alergi terhadap serbuk sari, alergi terhadap debu, apalagi yang punya riwayat asma, ya. Jadi daya tahan tubuhnya atau imunnya itu berbeda dengan kita yang dalam kondisi normal, gitu, ya. Maka orang yang dalam kondisi-kondisi seperti itu dia harus selalu waspada, ya, selalu waspada. Setidaknya meminimalkan kontak untuk tidak terjadi serangan, gitu, ya. Nah, karena memang imunnya berbeda dengan kita yang dalam kondisi normal, ya. Nah, itu adalah imun, ya. Jadi imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing, ya. Tadi bisa dari bakteri, dari virus, parasit, ya, jamur, debu, dan sebagainya yang terpapar ke tubuh kita. Bagaimana bisa masuk ke tubuh kita? Dengan berbagai macam cara, ya, dengan berbagai macam cara. Kalau kita pernah belajar tentang triangle epidemiologi, ya, ada host, ada agent, ada lingkungan. Ya, kita adalah sebagai host, ya. Agentnya ada bakteri, ada virus, parasit, ya. Masih ingat, ya, mungkin yang pernah kuliah ada triangle epidemiologi. Nah, dari kita sebagai host itu kita punya beberapa, dalam tubuh kita itu ada beberapa tempat masuknya kuman atau tempat masuknya substansi asing tersebut, ya. Bisa dari saluran pencernaan, dari saluran pernafasan, dari kulit, ya, dari mata, ya, dan sebagainya. Nah, maka itu adalah sebagai salah satu portal, ya, atau tempat masuknya substansi asing tersebut, ya. Maka siapapun bisa diserang, ya. Nah, tergantung apakah daya tahan tubuh kita itu dalam kondisi bagus, ya, ataukah sedang menurun, ya. Ketika kondisi kita bagus, ya, ketika ada virus yang masuk tetap kita melawan, ya. Dalam tubuh kita ada antibodi, ya, ada darah putih yang untuk melawan
infeksi. Tetapi dalam kondisi kita dalam keadaan lemah, ya, nah berarti kita bisa terserang di antara substansi asing tersebut, ya. Kemudian imunitas itu berasal dari kata imun yang artinya kebal atau resisten. Ya, jadi kalau kita diserang oleh virus, kalau kita punya imunitas, berarti kita kebal atau resisten sehingga tidak terjadi serangan atau penyakit, ya, seperti itu. Bisa dilanjut, Mbak? Nah, faktor-faktor yang dapat meningkatkan imun, yang pertama adalah asupan gizi, ya, yang kedua adalah psikologis, yang ketiga adalah kesehatan fisik, ya, dan lain-lain. Dan lain-lain itu bisa olahraga, gitu ya. Tadi kalau kita mau healing-healing gitu ya, atau rekreasi ya, itu juga bisa meningkatkan imun. Jadi kalau teman-teman udah hampir 2 tahun mungkin ya, kuliahnya online gitu ya, kemudian banyak tugas, mungkin kalau kuliahnya online habis Zoom dengan dosen gitu ya, ada tugas gitu ya. Kemudian mengerjakan tugas tidak hanya satu mata kuliah, tapi ada banyak mata kuliah gitu ya. Sementara juga masih ada tugas di luar kampus ya, mungkin ada yang ikut Menwa, ada yang ikut BEM, ada yang ikut himpunan mahasiswa perawatan atau apa gitu ya. Nah, itu juga mungkin membutuhkan waktu, membutuhkan energi, membutuhkan pemikiran gitu ya. Nah, itu sehingga membuat daya tahan tubuh kita menjadi lemah ya. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya, faktor-faktor yang dapat meningkatkan imun. Oke, dilanjut, Mbak. Baik, yang pertama tadi adalah asupan gizi, ya. Di sini ada mahasiswa dari jurusan gizi? Ada nggak? Dari gizi? Ada ya? Ya. Jadi makan makanan bergizi ini sangat penting ya untuk membangun kekebalan tubuh yang kuat agar terlindung dari infeksi virus serta memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh. Ya, saya kan Bu diet, jadi harus mengurangi makan. Ya oke lah. Ya kalau ada yang sedang program diet, ya tetap ada asupannya yang seimbang. Ya jangan sampai nanti terlalu ekstrim, gitu ya, terlalu ekstrim sehingga malah membuat daya tahan tubuh menjadi lemah, ya, menjadi lemah, ya. Kalau diet boleh, paling tidak mengurangi porsi nasinya, tetapi dibanyakin sayurnya, dibanyakin buahnya, gitu ya, sehingga tetap menjadi porsi yang seimbang, gitu ya. Nah, dalam isi piring mungkin ini sebaiknya ya. Nah, ini sebaiknya. Mungkin kalau anak kos beda. Saya kan anak kos Bu, jauh dari orang tua, gitu ya. Mungkin kalau pagi nggak pernah sarapan, gitu ya. Kalau siang pun makannya ya seketemunya gitu ya. Kalau malam ya kadang lupa makan, atau kalau sudah tidur lupa nanti kalau bangun buat mie. Nah, jadi kadang hal-hal seperti itu ya, karena saya tahu kondisi seperti apa mahasiswa gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin membuat menjadi tidak seimbang, ya, tidak seimbang. Tetapi dengan kondisi yang seperti itu, setidaknya kita juga harus menyeimbangkan. Paling enggak ada konsumsi buah. Buah tidak harus buah yang mahal. Ya, tidak harus buah yang mahal. Ya, Anda mengkonsumsi buah pepaya, ya itu juga sudah ada vitaminnya, gitu ya. Ketika Anda mengkonsumsi buah jeruk, itu juga sudah ada vitaminnya, gitu ya, sehingga tetap ada asupan nutrisi yang seimbang untuk tubuh Anda. Ya, seperti itu. Nah, makanan pokok ini, yang pertama itu makanan pokok ya, itu merupakan sumber karbohidrat. Nah, ini adalah termasuk dari asupan gizi makro, ya, gizi makro, ya, berupa nasi, jagung, kentang, dan umbi-umbian. Ya, jadi saya nggak makan nasi Bu, ya nggak apa-apa. Kentang, oke lah. Mungkin kalau orang yang DM ya, porsinya nasi diganti dengan kentang karena dalam nasi itu kadar gulanya sangat tinggi. Ya, sehingga untuk orang pasien DM diganti dengan kentang, gitu ya. Nggak apa-apa, boleh, gitu ya. Tapi ada juga, saya kalau nggak makan nasi, nggak puas Bu, kurang kenyang, gitu ya.
boleh, tapi mungkin nanti bisa kira-kira ya. Nah, setidaknya itu menjadi ukuran ya bagi seseorang ya untuk mengkonsumsinya seperti apa. Kemudian lauk pauk, nah nanti ada hewani dan nabati ya. Kalau dari hewani ada daging, ada ikan, ada ayam, ada telur ya. Tidak harus selalu daging itu rendang gitu ya. Tidak perlu ya. Mungkin ya kalau ada ayam, ada telur bolehlah gitu ya. Ditambah dengan tahu tempe nggak masalah gitu ya. Nah, jadi memang yang penting ada lauknya. Kemudian sayuran dan buah itu sumber vitamin ya, mineral dan serat. Nah, ini masuk dalam gizi mikro ya. Kalau tadi yang karbohidrat tadi adalah gizi yang makro, kalau yang sayuran dan buah ini adalah gizi mikro ya, ada vitamin, mineral dan serat ya. Nah, ini terutama sayuran dan buah yang berwarna. Tadi pepaya, ya jeruk boleh gitu ya, apalagi pisang gitu ya. Banyak ya macamnya ya. Nah, karena asupan vitamin, mineral dan serat ini juga dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Sebagai apa? Antioksidan ya. Antioksidan itu sangat penting ya. Ketika seseorang itu tidak ada antioksidan, ya maka juga mulai terserang penyakit ya. Misalnya kalau Anda sariawan, ya wah saya sariawan nih gitu ya. Bisa jadi karena itu ada faktor selain stres ya ada antioksidan ya sehingga membuat seseorang itu terkena sariawan gitu ya atau ada jamurnya gitu ya mungkin. Nah, jadi kurang personal hygiene juga bisa ya sehingga asupan sayur dan buah ini juga sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, seperti itu. Ini dari gizi seimbang. Lanjut, Mbak. Ya, selain tadi ada karbohidrat, sayur dan lauk, juga vitamin dan mineral, ditambah dengan konsumsi air putih ya, 8 gelas per hari. Ya, oke. Mungkin teman-teman harus membiasakan diri ya, mengkonsumsi air putih sebanyak mungkin ya, dalam satu hari itu. Ya, karena mungkin kalau anak-anak sekarang itu milenial gitu ya, minumnya boba gitu ya. Kemudian apa green tea gitu ya, kemudian apalagi cappuccino dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan sangat tinggi gula. Ya, kalau tinggi gula berarti Anda harus mengurangi konsumsi yang lain yang banyak mengandung gula gitu ya, karena sudah sering minum boba, minum minuman yang seperti itu gitu ya, jenis-jenis seperti itu. Nah, itu diupayakan untuk tetap mengkonsumsi air putih ya. Itu wajib gitu ya, sehingga dalam tubuh Anda itu ada organ tubuh yang disebut dengan ginjal ya, sehingga ginjal itu dapat memproduksi dapat bekerja dengan sebaik mungkin karena nanti akan memproduksi renin ya, itu yang nanti akan ke jantung dan sebagainya, sehingga di dalam tubuh kita itu perlu ada air putih gitu ya untuk menyeimbangkan dalam tubuh kita karena hampir 80% itu tubuh kita adalah air ya, sehingga teman-teman harus ingat bahwa sebenarnya konsumsi air putih itu sangat penting ya, sangat penting. Saya nggak doyan air putih Bu, wah ya ini mungkin berbeda cara minumnya ya, kalau pakai gelas nggak bisa pakai botol gitu ya. Tapi tetap harus ada konsumsi air putih, harus ada ya, seperti itu. Nah, konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan aman dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan risiko penyakit kronis dan penyakit infeksi. Ya. Kalau penyakit infeksi tadi adalah penyakit yang disebabkan karena virus yang menyerang, ya, bakteri yang menyerang. Kalau penyakit kronis adalah penyakit-penyakit yang sudah lama atau menahun, misalnya stroke, DM, gitu ya, gagal ginjal, ya, dan sebagainya. Itu juga dipengaruhi ya oleh kekebalan tubuh. Jadi makanan gizi yang seimbang tadi itu ya setidaknya bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan menurunkan risiko penyakit kronis dan infeksi ya. Nah, penting untuk mencoba berbagai masakan dan makanan saat di rumah untuk memastikan keluarga tidak menjadi bosan dengan makanan yang sama. Nah, mungkin selama kemarin Anda pandemi
ya Anda berada di rumah ya dengan orang tua, ya mungkin ibu ya sering mengolah makanan ya sehingga mungkin ibu juga harus berpikir ya, saya masak apa, masak apa, masak apa gitu ya. Karena memang kemarin ketika kita dalam kondisi COVID itu juga mungkin banyak orang yang tidak apa ya, tidak jualan gitu ya, sehingga ketika ibu itu di rumah harus berpikir yang penting bagaimana anggota keluarga itu untuk menikmati variasi dari makanan yang diolah di rumah gitu ya. Seperti itu. Jadi memang itu penting sekali. Yang jelas tadi ada makanan pokok, ada lauk pauk, ya sayuran dan buah, setidaknya itu. Tapi kan kondisi orang tidak sama, Bu, berbeda-beda. Ya, memang seperti itu. Ya, tapi setidaknya dalam 1 minggu ya ada variasinya gitu ya sehingga tidak bosan dan tidak harus mahal sebenarnya, tidak harus mahal. Yang penting dalam asupannya itu adalah terpenuhi. Ya, seperti itu. Oke, dilanjut, Mbak. Ya, cukupi asupan sayur dan buah untuk mencegah tertular COVID-19 ya. Jadi memang ini adalah sebenarnya sudah lama ya, 2 tahun yang lalu kita sering bahas ini ya. Tetapi ini mungkin nanti bisa Anda edukasikan ya, Anda teruskan ya mungkin kepada keluarga Anda, kepada tetangga ya, atau mungkin Anda punya klien kelolaan atau pasien kelolaan ya yang mungkin mempunyai resiko tinggi untuk terjadi penyakit-penyakit infeksi ataupun kronis ya kan, karena kita tidak tahu ya kapan pun bisa menyerang ya. Nah, maka asupan sayur dan buah tadi ya bisa perbanyak konsumsi dari pisang, jeruk, alpukat, nanas, apel, pepaya ya, manggis dan lain-lain. Jadi sebenarnya buah-buah itu adalah buah-buah yang mudah didapat ya, kemudian tidak terlalu mahal gitu ya, dan itu juga sepertinya hampir sering dikonsumsi ya oleh kita ya. Mungkin yang rumahnya ada kebun ya, kebun pepaya gitu ya, kemudian punya kebun pisang yang tidak usah beli ya, bahkan bisa memproduksi atau dijual gitu ya. Nah, itu kan salah satu kelebihan ya. Kemudian sayuran yang kaya serat dapat menjaga kekebalan tubuh kita, sayuran berdaun hijau, ya, kemudian ada terong, ada toge, dan sebagainya. Ya, jadi itu juga sebagai salah satu pilihan-pilihan ya, yang tinggi serat, ya, sehingga itu dapat menjaga kekebalan dalam tubuh kita. Ya. Kemudian tadi ada antioksidan, ya, untuk melawan radikal bebas, ada vitamin, juga mineral ya. Jadi dari faktor-faktor unsur ini adalah dari unsur mikro ya. Itu juga membantu tubuh kita, membantu organ kita ya agar tetap terjaga dengan baik, sehingga ini sangat-sangat menentukan ya untuk pertahanan tubuh seseorang ya, seperti itu. Baik, dilanjut, Mbak. Oke, setelah kita membahas asupan gizi, yang kedua adalah rutin berolahraga. Ya, kenapa kita harus berolahraga, gitu ya? Tadi saya sampaikan, ya. Jadi memang untuk olahraga ini tidak harus olahraga yang berat. Saya nggak ada waktu, Bu, kalau harus fitness gitu ya. Enggak seperti itu, ya. Paling tidak dalam 1 minggu itu, ya, ada aktivitas fisik, ya, yang Anda lakukan. Ya, untuk apa? Untuk kebugaran jasmani. Ya, tadi saya sampaikan, selain untuk kebugaran jasmani, ya kalau yang punya program diet gitu ya, itu sangat membantu sekali, ya mempertahankan berat badan dan mencegah kegemukan. Setidaknya kalau tidak ada program diet, ya untuk tadi kalau Anda adalah untuk membantu menguatkan otot jantung, ya. Coba silahkan ya, kalau sudah menjalankan, alhamdulillah ya, kalau yang belum, besok pagi, hari Minggu pagi gitu ya, bisa dicoba ya. Memang rasanya males gitu ya, wah males Bu, jalan jam 5 pagi, enakan masih tidur habis subuhan gitu ya, tarik selimut gitu ya. Nah itu dirubah mindset-nya ya.
Nanti udah terbiasa itu kebalikannya. Ya, kalau nggak jalan rasanya gimana gitu, kok ada yang kurang gitu ya. Nanti boleh dicoba ya. Setidaknya kalau pagi malas ya sore lah, sore hari deh, jam 4 habis asar sampai setengah 5 sore gitu ya. Kalau hujan ya nggak usah gitu ya. Nah, tapi itu sangat bermanfaat ya. Jadi olahraga dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan sistem metabolisme. Ya, metabolisme kita tahu ya, dalam tubuh kita ada metabolisme. Ya, itu yang mengatur keseluruhan dalam hidup kita, kehidupan organ dalam tubuh kita. Ya, berolahraga secara teratur dapat meningkatkan produksi antibodi. Nah, ini juga penting. Ya. Selain itu, berolahraga membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Ya, nanti silakan dicoba. Ya, jadi memang itu adalah salah satu ketika kita beraktivitas, ya kita mengeluarkan keringat, ya minum yang banyak. Setelah minum yang banyak kita mengeluarkan urin, gitu ya. Itu kan ada berbagai macam racun-racun yang kita keluarkan, ya seperti itu. Nah, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, mengurangi waktu mendengarkan berita mengenai COVID, ya, dan tetap menjalin silaturahmi secara online dapat menurunkan hormon stres dalam tubuh, ya. Nah, itu sehingga memberikan kekuatan tambahan pada sistem kekebalan tubuh. Jadi, kalau sekarang mungkin berita COVID sudah nggak ada ya, ada tapi sudah minimal, tidak seperti kemarin 2 tahun ke belakang, ya. Hampir setiap hari kita melihat ada orang meninggal kena COVID, ada yang tambah pasiennya dirawat inap, ya. Sekarang sudah tidak ada. Jadi Kemenkes hanya update data tambahan per hari ini berapa, per hari ini berapa, gitu ya. Tapi tetap masih ada kasusnya, ya, seperti itu. Nah, berapa lama kita harus berolahraga? Ya, setidaknya 30 menit secara rutin, ya, 3 sampai 5 kali seminggu. Ya, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mau weekend Bu, mau healing-healing gitu ya, kemana jalan gitu ya, nginep di mana gitu ya, silahkan boleh. Nah, setidaknya tapi Anda ada jadwal olahraga gitu ya, atau aktivitas fisik. Ya, olahraga tidak harus fitness yang berat, tidak harus olahraga yang membutuhkan tenaga yang berat, ya tidak harus ya. Mungkin bersepeda dengan keliling di kampung sekitar perumahan gitu ya, 30 menit bersepeda, 30 menit jalan kaki itu sudah cukup ya. Nah, tujuannya adalah tadi untuk kebugaran jasmani, mempertahankan berat badan ideal dan mencegah kegemukan. Ya, itu. Oke, tadi lanjut, Mbak. Nah, ini jaga gizi makanan dan gaya hidup ya. Saya yakin teman-teman yang mengikuti Zoom pada siang hari ini adalah teman-teman dari calon-calon nakes ya. Setidaknya sudah tahu ya bagaimana perilakunya ya, gaya hidup sehat ya. Yang pertama adalah konsumsi makanan yang berseimbang tadi ya, sudah kita bahas tadi di depan. Kemudian batasi pemakaian gula, ya, garam dan lemak. Mungkin teman-teman masih suka minum tadi yang manis-manis gitu ya. Habis minum boba, terus makan kue tart gitu ya. Terus beli french fries gitu ya. Kemudian masih beli apa lagi gitu ya. Nah, itu dikurangi. Ya, dikurangi. Setidaknya itu adalah untuk selain menurunkan kadar gula, ya, lemak, juga membantu untuk tetap menjaga kita hidup sehat ya, karena kalau gula tinggi juga sangat berpengaruh ya terhadap metabolisme ya, apalagi mohon maaf yang ada riwayat keturunan dari keluarga keturunannya ada DM ya, itu mohon maaf mungkin bisa diantisipasi sehingga mungkin meminimal untuk mengkonsumsi gula, ya, garam dan lemak, ya. Kemudian konsumsi suplemen vitamin jika diperlukan, ya. Mungkin kemarin Anda butuh asupan multivitamin, ya, beli UC, beli apa, bayar berapa segala macam gitu ya. Itu dipersilakan saja asal tidak over dari dosis gitu ya, tidak terlalu banyak ya. Karena ternyata dari beberapa informasi itu yang saya dengar, UC itu 1 botol itu mengandung 4 gula
4 sendok gula, jadi sangat tinggi gulanya ya. Nah, itu juga perlu dikurangi, mungkin ya sehari 1 saja, atau mungkin minumnya 2 hari sekali gitu ya, sehingga itu dapat mengurangi gula ya. Kemudian hindari rokok dan minuman beralkohol. Jelas ya, mungkin ini teman-teman tidak ada ya yang minum alkohol di sini ya. Merokok juga ya, tidak ada ya, karena Anda sebagai calon nakes profesional setidaknya menjadi role model, sebagai contoh ya seperti apa perilakunya ya. Kemudian istirahat teratur dan tidur yang cukup. Ya nggak bisa Bu, saya kan banyak tugas gini. Oke, Anda bisa mengatur waktu, memanajemen waktu. Ya, kapan saya harus mengerjakan tugas, kapan saya harus istirahat, kapan saya harus aktivitas fisik, kapan saya harus ketemu dengan teman-teman secara online, ya, silaturahmi, atau sekarang sudah boleh tatap muka gitu ya, itu dipersilahkan, ya. Tapi harus ada waktu untuk istirahat yang cukup, ya. Kemudian rileks dan kendalikan emosi, tidak perlu stres, ya stres Bu, saya mau UKOM, stres Bu, saya besok mau praktikum, kalau enggak saya inhal. Nah, itu tolong dikendalikan, Bu. Stres boleh, ya stres itu wajar, normal, ya karena ketika seseorang itu menghadapi satu masalah, maka akan muncul hormon, ya seperti takut, cemas, gitu ya, itu wajar. Tapi Anda harus memanajemen stres. Ya, jangan sampai itu menjadi stres yang berlebihan sehingga menjadi depresi gitu ya. Itu kan malah jadi gawat gitu ya. Kemudian aktivitas fisik. Ya. Oke, lanjut, Mbak. Ya. Oke. Nah, memenuhi gizi seimbang di tengah pandemi ya, penuhi kebutuhan kecukupan nutrisi makro dan mikro. Ya, tadi kalau makro tadi terkait dengan karbohidrat, ya. Kalau mikro berarti ada vitamin, ada mineral, ya. Itu. Yang tadi mana Mbak slide-nya? Kok sudah guys? Nah, ini ya. Kemudian yang kedua adalah porsi yang sesuai, ya, sesuai dengan rekomendasi di Kementerian Kesehatan. Ya, dalam piring nasi itu ada karbohidrat sepertiga, nasinya sepertiga aja, ya, sayuran sepertiga, nah sepertiganya lauk, ya nanti tambah dengan buah, ya. Kemudian bervariasi, ya, diganti-ganti ya, ada ayam, ikan, daging, tahu, tempe. Jadi tidak harus daging terus, ayam terus, ikan terus ya. Mungkin hari ini telur dengan tempe boleh, gitu ya, ada sayurnya. Besok ayam dengan tahu boleh gitu ya, nanti sekali-kali dengan lele gitu ya, boleh gitu ya, nggak masalah, yang penting di situ ada asupannya ya, protein ya. Baik, lanjut. Kemudian cara menerapkan gizi seimbang yang sehat ya untuk keluarga, makanlah aneka ragam makanan setiap hari, tadi sudah ya. Kemudian makan makanan untuk mencukupi kebutuhan energi, ya ada karbohidrat, ya ada protein dan lemak. Tapi ini mungkin nanti diatur ya, tidak lemaknya banyak gitu ya, sehingga kurang karbohidrat. Nah, itu juga tidak boleh ya. Nah, untuk apa? Karena membatasi lemak itu ya sangat penting ya. Meskipun berguna untuk sumber energi dan menambah kelezatan masakan, ya konsumsi lemak berlebihan bisa menimbulkan penyumbatan pembuluh darah ya. Mungkin ada yang pernah makan di rumah makan Padang itu ada gulai apa namanya ya, ada iso, ada babat gitu ya. Enak gitu ya karena itu lezat, tapi itu konsumsinya tidak terlalu banyak ya, jadi tolong dibatasi saja ya itu. Oke, lanjut. Oke, gunakan garam beriodium ya. Yodium adalah zat gizi mikro ya yang diperlukan untuk tubuh. Ini untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak melalui fungsi tiroid. Kemudian zat besi ya dari kacang-kacangan, sayuran hijau, dari hati, kuning, telur ya, daging dan sebagainya macam. Nah, kalau yang masih ada ibu yang menyusui ASI ya, itu ASI eksklusif harus sudah dicanangkan untuk 6 bulan. Ya. Lanjut, Mbak. Lanjut, ya. Kemudian biasakan sarapan. Wah, saya nggak pernah sarapan, Bu, karena harus pagi kuliah dan sebagainya. Ya,
tapi tetap setidaknya Anda mengkonsumsi setidaknya minum susu atau sarapan roti gitu ya. Tidak harus makan dalam porsi yang besar gitu ya. Setidaknya ada asupan untuk energi di pagi hari ya. Kemudian cukup minum air ya, air putih ya. Olahraga tadi sudah, minum beralkohol tadi sudah kita bahas. Oke, lanjut. Oke, sekarang aspek psikologis ya. Tadi dari asupan gizi sudah, dari olahraga sudah, ya sekarang psikologis. Ya, psikologisnya adalah meliputi semua apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diwujudkan dalam perilaku. Ya, sehat holistik, ya kondisi sehat yang lengkap, utuh dan sejahtera. Ya, meliputi fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Jadi ini harus seimbang. Ya, jangan fisik terus gitu ya, fisikisnya dilupakan. Gitu ya. Enggak. Fisikis juga harus diberi semacam refreshing gitu ya, sehingga ini menyeimbangkan. Ya, sosial kita juga harus bersosialisasi. Ya, mungkin kalau nggak bisa ketemuan tatap muka ya online. Mungkin kemarin dua kali Idul Fitri ya kita tidak mudik. 2022 kesempatan mudik. Nah itu salah satu sarana ya untuk bersosialisasi ya dengan keluarga yang mungkin 2 tahun nggak ketemu gitu ya karena COVID. Kemudian spiritual. Nah ini juga spiritual terkait dengan perilaku kita ya, kewajiban kita sebagai umat beragama, yang Nasrani ke gereja, yang Muslim sholat 5 waktu ya, yang Hindu ke pura dan sebagainya. Jadi ini seimbang. Ini adalah termasuk dari rangkaian psikologis kita ya, sehingga apa yang kita jalani dalam kehidupan ini itu menjadi satu yang komprehensif ya, itu seperti itu. Jadi ketika Anda memikirkan sesuatu, merasakan sesuatu dalam perilaku, itu nanti akan kelihatan ya seperti apa kondisi kita sebenarnya. Lanjut, Mbak. Ya, ikatan psikis dan fisik ya. Manusia memiliki pikiran, perasaan yang dalam prosesnya melibatkan zat kimia atau hormon. Ya, semua orang tahu ya, dan bahwa Anda juga tahu sebagai calon nakes mahasiswa kesehatan ya, kita semua ada hormon ya. Nah, hormon inilah yang membuat tubuh bereaksi. Ya, kalau ada hal-hal negatif atau gangguan, otomatis otak memproduksi hormon stres ya, ada kortisol dan adrenalin. Ya, fungsinya agar tubuh menjadi waspada. Ya, kalau hal-hal yang positif menyenangkan, ya ada dopamin, ada oksitosin dan serotonin. Ya, lulus ujian, skripsi, besok mau wisuda, senang gitu ya. Nah itu berarti ada hormon dopamin, oksitosin dan serotonin yang bekerja. Ya, nah ketika ada keluarga yang sakit atau keluarga yang meninggal, sedih gitu ya. Nah itu kita menjadi was-was gitu ya. Nah itu ada hormon-hormon yang sudah bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Nah berarti sebenarnya perasaan itu muncul dari pikiran kita ya, kita harus menyeimbangkan ya. Oke, lanjut Mbak. Lanjut ya. Ya, psikis sehat, pola hidup seimbang ya, melakukan hal yang membuat senang, rileks, sehat, afirmasi positif dan positive thinking. Jadi ketika Anda bangun tidur sudah ada afirmasi positif ya, alhamdulillah pagi ini saya masih diberikan nafas ya, semoga pagi ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan kemudahan, diberikan apa ya apa yang Anda inginkan. Itu adalah afirmasi ya. Jadi selalu berpikir yang positif ya, jangan bangun tidur wah nanti saya makan apa ya, nanti gimana, nah itu jangan seperti itu ya. Jadi sudah negatif ya, tapi harus positive thinking ya. Menguatkan spiritual, jelas tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya, itu adalah menguatkan spiritual, bagaimana caranya untuk mendekatkan diri ya kepada Sang Pencipta ya. Kemudian nafas relaksasi 478, berarti gini ya, kita menarik nafas 4 kali hitungan ya, nanti dicoba ya, kemudian dikeluarkan, tarik lagi 7, dikeluarkan 8. Nah itu kita akan relaksasi ya, itu merasakan bagaimana tubuh kita itu merespon ya
dari oksigen yang kita hirup, dikeluarkan, kita rasakan ya. Nah, nanti silahkan dicoba ya. Kemudian mindfulness dan self-talk. Jadi ini adalah, dua ini adalah terkait dengan bagaimana pikiran kita, perasaan kita terkait dengan diri kita. Ya, jangan kita berpikir yang negatif-negatif. Tapi berpikirlah yang positif. Kapan saya ujian skripsi, kapan saya wisuda, kapan saya lulus UPOM, kapan saya bekerja dan seterusnya, kapan saya menikah dan seterusnya gitu ya. Nah, itu mindfulness yang berkaitan dengan positif diri kita. Ya. Tuh, lanjut Mbak. Oke, lanjut. Ya. Baik ya, jadi dengan judul Stay Safe and Healthy with COVID-19 di tahun 2022 ini kita harapkan semua tetap sehat, tetap bahagia, ya, tidak ada yang sakit, ya, jaga diri, jaga keluarga, jaga iman, jaga imun, dan jaga aman, ya. Nah, tadi, jadi alhamdulillah pas 1 jam ya, saya sharing, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bukan untuk diri Anda sendiri, tapi bisa di-share-kan untuk keluarga, teman-teman, ya, saudara, tetangga, atau siapa. Mungkin nanti sebagai bentuk pengabdian masyarakat Anda kepada warga, kepada masyarakat awam, ya, ini adalah bentuk pengabdian masyarakat kalian, ya, kepada siapapun yang Anda temui sebagai bahan edukasi. Ya, baik dari saya, terima kasih sampaikan kepada pembawa acara. Saya akhiri, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin itu pemaparan dari Dr. Arita ya teman-teman, di mana mengenai topik stay safe and stay healthy with COVID-19 di 2022. Kira-kira sudah sangat cocok sekali ya teman-teman dengan masa-masa pandemi kita saat ini nih, yang dimana 2 tahun kebelakangan itu meresahkan ya teman-teman, meresahkan semua masyarakat, meresahkan semua warga-warga juga tentang virus corona ini teman-teman. Oke, saya akan buka sesi tanya jawab nih, mumpung masih ada Dr. Aritanya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya nih teman-teman. Abel ingin bertanya. Oke, boleh. Langsung saja ini bertanya, Kak. Iya, langsung saja boleh disampaikan. Oke. Sebelumnya terima kasih, perkenalkan nama saya Yitzhak Abilandeng, saya dari Poltekkes Kemenkes Palu, Prodi D3 Keperawatan Palu. Oke, seperti yang tadi yang Ibu bilang, dalam menjaga imunitas kan itu penting ya. Nah, Bu, seperti yang kita tahu tadi, menjaga imunitas itu ada beberapa faktor. Nah, salah satunya itu kan faktor psikologis ya. Iya. Nah, kan ini Bu, beberapa psikologisnya orang kan beda-beda ya. Kan ada yang gampang panikan, seperti contohnya almarhum ibu saya Bu, itu kan cepat panikan, sehingga membuat kesehatannya itu cepat menurun. Nah Bu, itu bagaimana kita untuk seperti memberikan psikologis untuk ibu saya itu yang panikan, agar kesehatannya tetap terjaga dan tidak menurun Bu. Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Langsung dijawab Mbak, atau langsung dijawab atau Oke, boleh langsung dijawab Ibu. Ya. Oke, siap. Iya, baik, terima kasih pertanyaannya ya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang psikologis individu itu berbeda-beda. Ya, tidak semua sama. Ya, ada mungkin di antara kalian kalau besok itu mau ujian, ada yang santai-santai gitu ya. Ada yang cemas. Wah, saya harus punya buku ini, tapi nggak dibaca, akhirnya nggak dibaca gitu ya. Nah, baik, terkait dengan tadi kondisi ibu ya, ada riwayat mungkin ibu punya penyakit gitu Mas, atau dalam kondisi sehat-sehat saja? Almarhum ibu saya kemarin itu, kan kemarin ada didiagnosis sama dokter itu kanker usus katanya. Sehingga waktu pas mau kemo, ibu saya kan baca surat-suratnya itu, terus ada ditulis itu resikonya kematian sama apa yang lain-lain itu.
Sehingga waktu ibu saya baca itu dia langsung panik. Sehingga waktu pas kemarin sempat operasi kesehatannya menurun dan langsung dinyatakan dokter Iya. begitu. Oke, berarti sudah lama nggih punya riwayat penyakit ya? Ya. Dari 2020 Bu di diagnosisnya. Oh, nggih, berarti hampir 2 tahun ya. Meninggal tahun berapa meninggalnya? Tahun berapa meninggalnya? Mohon maaf. 2021 Bu. Akhir iya. 2021. Ya, baik Mas. Jadi dalam jangka waktu rentang 1 tahun itu sang ibu juga mempunyai pikiran, ya, pikiran yang terkait dengan kondisi penyakit. Tadi di poin saya dijelaskan bahwa psikologis itu adalah apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, ya, apa yang kita rasakan itu adalah dengan perilaku kita, ya, sehingga seseorang yang merasakan begini, yang punya pikiran begini terkait dengan dirinya, sehingga membuat seseorang itu kondisinya menjadi cemas. Cemas ini adalah bagian dari psikologi, ya, bagian dari psikologi, ya. Bagaimana supaya kita tidak cemas, ya, tidak stres, berarti meminimalkan faktor pencetus, ya. Nah, bagaimana caranya Bu dengan meminimalkan faktor pencetus? Diminimalkan, tidak memikirkan hal tersebut. Nggak bisa Bu orang itu setiap hari ada ketemu dengan saya, apalagi saya merasakan sebagai anaknya gitu ya, apalagi sang ibu punya merasakan penyakitnya tersebut gitu ya. Oke, bisa dengan cara distraksi, ya, ibu diajak ngobrol, nggak usah penyakitnya, yang lain gitu ya, diajak jalan kemana. Jadi untuk meminimalkan sehingga tidak memikirkan hal-hal yang terkait dengan penyakitnya, meminimalkan memikirkan penyakit yang terkait dengan dirinya sendiri. Ya, jadi itu sebagai salah satu adalah meminimalkan untuk tidak merasakan, tidak memikirkan apa jadi dengan dirinya. Ya, memang itu sulit, sangat sulit. Karena ketika kita buka mata bangun tidur gitu ya, wah, kok saya sakit ini ya, kapan saya sembuhnya ya. Nah, tapi kita buka mata, saya harus optimis, saya harus sembuh, ya, saya harus bangkit, saya harus kuat. Nah, itu akan mempengaruhi juga, ya. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ya, itu mempengaruhi terhadap diri kita, ya, psikologis kita, ya. Kalau perlu pendampingan, silahkan, ya, mungkin pendampingan ke psikolog, ya, ke psikiater. Untuk apa? Tetap menjaga diri kita, ya, menjaga mental kita, ya, karena kalau sudah kasusnya mungkin sudah lama berat gitu ya, ini perlu pendampingan kepada psikolog atau psikiater sehingga ini tetap menjaga kesehatan mental kita, ya, menjaga kesehatan psikologis kita, itu nggak masalah, silahkan, ya. Jadi tadi ya tergantung dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, seperti itu, Mas. Oh iya Bu, terima kasih. Berarti yang dapat saya tangkap, saya harus memberikan agar ibu saya tidak memikirkan penyakitnya, agar dia tetap dapat berpikir positif ya Bu, seperti itu. Iya, betul. Iya, betul. Oh iya Ibu, terima kasih Bu. Iya. Oke nih, sudah jelas ya Kak Abel ya? Siap, jelas sekali Kak. Oh, oke deh kalau seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang ingin disampaikan nggak nih? Saya Kak. Oke, boleh. Perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, perkenalkan saya Kristiwati Budakeiku, Prodi Keperawatan dari Universitas Respati Yogyakarta. Oh, tetangga ini ya, di Jogja. Silahkan. Ibu, pertanyaan saya, jika seseorang yang baru sembuh dari COVID-19, itu apakah boleh divaksin, Kak, Bu? Oh ya. Ya, baik. Sembuhnya berapa lama dari COVID? Misalnya dalam jangka waktu 1 minggu lebih. Oh ya. Ya, sebaiknya kalau baru 1 minggu mengkondisikan dulu dirinya ya tetap fit gitu ya, agar maksud saya gini, harus setidaknya cek dulu ke dokter ya, cek dulu ke dokter terkait dengan kondisi tubuhnya ya. Mungkin 1 minggu itu masih ada virus gitu ya, karena kan kita tahu ya kalau orang itu isolasi itu kan sampai 7 hari ya, atau kan 14 hari
Nah, 14 hari itu, kenapa 14 hari? Gitu ya, karena virus itu dalam tubuh akan dalam 14 hari. Gitu ya, sehingga kalau mau vaksinasi COVID setidaknya setelah dari 2 minggu. Ya, sehingga ini benar perlu dikonsultasikan ke dokter ya, kalau saya mau vaksin, kira-kira tepatnya kapan, karena baru seminggu. Nah, seminggu ini mungkin masih ada virus, sehingga percuma ketika kita dalam kondisi masih ada virus, dimasukkan virus yang dilemahkan, nanti akan terjadi kontraindikasi, nah, seperti itu. Ya, jadi nanti bisa dikonsulkan dulu. Begitu Mbak Kristia? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, sudah sangat jelas ya Kak Kristia. Oke, mungkin dari teman-teman yang lainnya lagi nih, ada lagi atau tidak? Saya Kak. Oke, boleh. Perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, terima kasih karena kesempatannya. Perkenalkan, saya Devita Maharani, mahasiswi Poltekkes Bandung, program studi D3 Keperawatan. Izin bertanya, Bu, jika seseorang tidak biasa untuk sarapan pagi, dengan alasan setelah sarapan itu sakit perut, apakah ada masalah di dalam dirinya sehingga menyebabkan ia tidak pernah sarapan? Terima kasih, Bu. Ya. Baik, Mbak Devita Maharani dari Poltekkes Bandung ya. Nenggelis ini ya, Nenggelis dari Bandung ya. Ya, Mbak Devita, jadi itu adalah terkait dengan perilaku seseorang. Perilaku itu terkait dengan rutinitas atau kebiasaan. Ya, kebiasaan. Jadi kalau orang yang tidak punya kebiasaan sarapan, ya, tidak punya kebiasaan sarapan, perilakunya tidak pernah sarapan di pagi hari, ya kalau suruh sarapan dia nggak terbiasa, sehingga kondisi lambungnya jadi ada yang aneh gitu ya, wong biasanya kosong kok diisi, jadi sakit perutnya gitu ya. Jadi ada kebiasaan atau ada perilaku yang seharusnya nggak sarapan jadi sarapan gitu ya. Selagi kondisi individu seseorang tersebut ketika tidak sarapan tidak masalah, ya silahkan. Tetapi setidaknya ada asupan nutrisi ya untuk diaktivitas di pagi hari atau untuk kegiatan di pagi hari. Pagi hari nggak ada kegiatan, Bu, saya makan nanti siang aja, monggo. Tetapi jangan terlalu kita berlebihan sehingga kita nggak makan seharian. Kalau kondisi puasa, bolehlah silahkan ya, karena memang sudah di mindset otak kita itu puasa, sehingga hormon semua kita itu sudah memindsetkan untuk puasa gitu ya. Nah, ketika kondisi tadi perilaku tidak bisa sarapan, sebenarnya tidak masalah, ya, tidak masalah. Memang kondisi orang berbeda-beda perilakunya, kebiasaannya, ya, sehingga mungkin nanti ya agak siang-siangan lah, jam-jam 10 gitu ya, makan roti, boleh, minum susu, silahkan, ya, atau minum teh panas dengan pisang goreng gitu misalnya ya, silahkan. Jadi itu terkait dengan kondisi perilaku kebiasaan seseorang, ya, begitu, Teh Devita. Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman lagi nih, masih ada yang ingin bertanya atau tidak? Sudah pengen game kuis kayaknya ya. Setelah ini kita ada informasi pembelajaran dulu, Bu. Oh, iya, iya, iya. Iya, kuis nanti di akhir. Oh, iya, iya. Iya, seperti itu. Ada lagi teman-teman? Maaf Kak, izin bertanya. Oke, boleh. Perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum, perkenalkan saya Hanatasha Fanana dari Prodi Ilmu Kesehatan, Prodi Keperawatan dari Institut Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Maaf Bu, izin bertanya. Sebagai mahasiswa pasti ada yang namanya tugas-tugas. Terkadang tugas-tugas tersebut kan membuat mahasiswa ini stres dan cemas. Ditambah lagi kan ketakutan akan terkena yang namanya virus-virus. Karena jika fokus dengan mengerjakan tugas-tugas, biasanya pola makan mahasiswa ini pastinya terganggu. Yang biasanya makan 3 kali sehari, bisa 1 kali sehari. Tetapi masih dibarengi dengan yang namanya ngemil-ngemil. Pertanyaan saya, Ibu, apakah bisa cemilan ini memenuhi asupan tubuh kita, atau adakah cemilan pengganti yang dapat memenuhi asupan tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari, Bu, untuk mengerjakan tugas-tugas tadi, Bu? Terima kasih. Ya, pertanyaannya ini real gitu ya, mahasiswa gitu ya. Pertanyaannya real, mahasiswa banget gitu ya. Ya, Mbak Hana dari Palembang.
terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ya, saya pun kadang kalau pas di kampus itu lihat mahasiswa bergerombol-gerombol mengerjakan tugas dari pagi sampai malam gitu ya. Kadang lupa makan, lupa istirahat gitu ya. Nah, tadi terkait dengan ngemil gitu ya. Ngemil itu boleh nggak gitu ya. Selama itu ngemilnya sehat, dipersilahkan. Emang ada yang bilang nggak sehat, Bu? Ada. Misalnya apa? Misal nih, kalau kita ngemilnya kayak apa? Kerupuk gitu ya. Kerupuk itu kan tinggi kalori banget gitu ya, karena itu gorengan. Tidak mengenyangkan, tapi tinggi kalori gitu loh ya. Dibandingkan dengan kita makan nasi gitu ya, sama kerupuk itu tinggi kerupuk gitu ya. Nah, jadi makan-makan yang tidak sehat itulah yang menyebabkan kondisi kita juga semakin menurun ya. Kalau Mbak Hana mau ngemil, boleh silahkan ya, tetapi tetap masih ada asupan gizinya. Ya, misalnya apa? Ada roti basah, ada roti kering. Ya, saya tidak usah menyebutkan merek ya, banyak sekali di Indomaret atau Alfamart gitu ya, atau supermarket yang tidak besar ya. Kalau di Jogja itu ada Mirota gitu ya, Mbak Kristia ya, ada Mirota gitu ya, atau ada apa? Ya mungkin Indomaret atau Alfamart itu saya pikir hampir semua titik ditemukan. Nah, silahkan mengkonsumsi cemilan ya, yang itu masih ada kalorinya, tetapi bukan cemilan yang kalori tinggi tapi tidak mengenyangkan seperti kerupuk tadi. Ya, ada roti basah, ada roti kering. Silakan, boleh. Ya, yang penting tetap memenuhi asupan untuk tubuh kita. Kalau ngemilnya buah lebih bagus. Ya, pisang itu makanan buah yang sangat mengenyangkan. Ya, buah yang sangat mengenyangkan itu juga tinggi kalium. Kalium baik untuk otot jantung. Ya, jadi kalau kita kuliah pagi nggak sempat sarapan, tadi ya kayak Mbak Devita tadi, bawa buah pisang 1 deh ke kampus gitu ya, makan pisang di kampus dulu sebelum kuliah, boleh. Seenggaknya sampai jam 10, jam 11 kita masih tahan. Ya, atau bawa roti yang basah, roti yang kering, silahkan. Ya, itu tidak masalah. Jadi kalau mau ngemil silahkan pilihlah cemilan yang sehat. Ya, cemilan buah lebih bagus lagi. Ya, kalau dari rumah mungkin bawa buah dipotong-potong, diwadahi ada tempat gitu ya, dibawa ke kampus, saya pikir tidak masalah gitu ya, juga bagus gitu ya. Nanti ketika break dosen keluar, kita makan dulu, nah itu juga masih bisa ya. Jadi tidak masalah, tergantung dari niat kita untuk mengkondisikan tubuh kita mendapatkan asupan seperti apa. Begitu, Mbak Hana. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Oke, jadi mulai sekarang teman-teman harus ganti cemilannya ya ke buah atau ke roti ya teman-teman ya, supaya lebih sehat lagi. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan teman-teman? Saya Oke, boleh silahkan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fikri. Saya dari Politeknik Negeri Indramayu, jurusan keperawatan. Izin bertanya, tadi kan membahas tentang nutrisi ya. Saya mau bertanya kan, kalau mahasiswa tuh karena sibuk makan, terus sibuk tentang ngerjain tugas. Nah, kalau biasanya kan kalau itu kan olahraga itu gimana? Kan pasti nggak lupa sama olahraganya tuh. Jadi gimana? Ya, baik. Jadi kalau olahraganya gimana gitu ya? Monggo Mas, nanti silakan diatur manajemen waktu Anda. Kalau pagi itu sibuk kuliah Bu, saya jam 7 sudah harus di kelas, berangkatnya dari rumah jam 6 gitu ya. Indramayunya mana Indramayunya? Margadadi. Oh ya, saya sering Indramayu. Baik, nggak saya tapi pernah gitu ya. Jadi gini, nanti silahkan diatur waktunya ya, bagaimana untuk memanajemen waktu tetap bisa beraktivitas di olahraga tersebut. Ya, saya mungkin nggak punya sepeda, jalan kaki aja. Sore hari boleh. Ya mungkin saya sampai kok sore Bu kuliahnya gitu ya. Sampai jam berapa? Sampai maghrib jam 6. Wah, sudah repot. Jadi dari jam 6 sampai jam 6 pagi di kampus terus gitu ya. Nah, setidaknya ada hari Sabtu atau hari Minggu, ya.
Nah, itu Anda gunakan sebaik mungkin ya untuk pagi berolahraga ya. Setidaknya pagi itu, karena kenapa pagi? Karena pagi itu kan udaranya lebih segar ya. Kalau sore hari mungkin sudah capek, sudah lelah, tambah olahraga, tambah malas gitu ya. Tapi kalau pagi itu kok menurut saya lebih menyenangkan. Jadi tinggal niat kita individu ya, bagaimana mengatur waktu, manajemen waktu, setidaknya ada waktu 30 menit saja untuk aktivitas fisik. Berarti Ya. seminggu sekali atau gimana? Seminggu sekali, sebaiknya seminggu 3 kali. Ya, tapi kan namanya mahasiswa kan kadang-kadang tuh susah liburnya kan, paling hari Minggu doang liburnya. Ya, boleh. Boleh, silakan Mas, nggak apa-apa. Yang penting ada aktivitas olahraganya ya. Iya, lagi magang juga sih jadi gitu. Iya, iya. Ya, begitu. Makasih. Oke, Ya. jadi ini masalah manajemen waktu aja ya Bu ya? Iya, niatnya, niat. Iya, niat dari dalam dirinya juga nih, kalau misalkan mau olahraga harus ada niat dulu, biar Iya. olahraganya juga berhasil gitu ya, Bu, maksimal. Oke, dari teman-teman lain, ada yang ingin disampaikan kembali? Ada lagi atau tidak? Oke, mungkin sudah sangat cukup jelas ya Bu ya? Baik. Oke, maka dari itu terima kasih saya ucapkan ya Ibu atas pemaparannya nih, udah teman-teman semua sudah sangat jelas di sini mungkin ya. Oke, langsung aja teman-teman buka Kahoot-nya di Chrome masing-masing. Oke, kita buka bareng-bareng Kahoot. Sudah dibuka teman-teman Kahoot-nya? Oke deh, kita masukin nih PIN-nya. Ayo teman-teman, saya tunggu teman-teman ya. Kak, untuk Kahoot-nya ini buka di mana ya, Kak? Soalnya linknya belum ada, Kak. Oke, sebentar teman-teman. Sudah kelihatan tampilan PIN-nya? Sudah, Kak. Oke. Sudah. Ayo nih, baru beberapa yang masuk nih. Oke teman-teman, kita mulai saja ya. Kita masuk ke gamenya ya. Baik, Kak. Oke, persiapkan diri teman-teman semua. Ini kita masuk ke soal pertama. Siapa narasumber kita pada kegiatan Temu Pakar kali ini? Ayo, ada yang masih ingat nggak nih? Oke, beberapa teman-teman ada yang benar nih. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, Kak Salsabila memimpin ya teman-teman. Oke, jangan mau kalah nih untuk teman-teman yang lainnya. Narasumber kita, Dr. Arita itu seorang penulis atau bukan ya kira-kira? Oke deh. Ada juga nih yang masih salah nih teman-teman ya. Oke, jangan menyerah ya teman-teman. Terus semangat. Ayo. Oke, Kak Salsabila masih memimpin ya teman-teman. Ayo jangan mau kalah teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, apa peran Anda sebagai calon nakes nih untuk menghadapi berbagai macam tantangan dengan penyakit yang saat ini merebak? Kalau misalkan tadi teman-teman em, sudah mendengarkan Dokter Arita ya, mungkin sudah tahu jawabannya nih. Oke, banyak sekali yang benar ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, Kak Salsabila ternyata dibalap nih oleh Kak Gupinda. Oke, lah kita lanjut. Oke, sebagai calon nakes di era milenium, upaya inovasi apa yang akan teman-teman lakukan untuk tetap menjadi perawat profesional? Oke, kita lihat ya posisinya nih. Oke, Kak Umi Maimana sedang membalap nih, sedang memimpin nih. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, bagaimana menurut Anda terkait wabah COVID yang sudah 2 tahun ini merenggut jutaan korban? Oke, Kak Umi Maimana masih memimpin. Jangan mau kalah teman-teman, kita masih ada beberapa soal lagi nih teman-teman. Oke, berikut seri yang terdapat dalam keperawatan, kecuali Tot. Oke, 2 pertanyaan terakhir ya teman-teman. Oke, masih Kak Umi Maimana ternyata ya. Oke, ini pertanyaan, 2 pertanyaan terakhir. M3 menyediakan jaminan free update materi sampai lulus. Kira-kira benar atau enggak ya? Salah. Oke, masih Kak Umi Maimana ternyata ya. Oke, ini adalah satu pertanyaan terakhir teman-teman. Teman-teman harus cepet-cepet nih jawabnya nih supaya mengejar poinnya Kak Umi. Oke, ayo, saya. Apa username dari akun Instagram resmi Apindo? Ketik dengan benar ya teman-teman. Oke deh, ini adalah akhir kita lihat siapa yang akan memimpin dan yang akan memenangkan door prize-nya. Juara ketiga, Kata Tamara Dia ternyata. Yang kedua adalah Bupinda. Dan yang pertama adalah Kaumi Maimana. Oke, selamat Kaumi. Nanti akan kami hubungi ya. Oke. Oke teman-teman, segitu aja teman-teman ya. Nanti selamat untuk Kak Umi yang sudah memenangkan door prize kita pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman semua di sini juga terima kasih banyak nih atas partisipasinya untuk bergabung ya. Nanti saya akan share link registrasinya ya supaya nanti teman-teman bisa dapat sertifikat. Sebentar teman-teman.
Oke, sudah ada di kolom chat ya teman-teman? Itu bisa teman-teman isi, nanti kita akan kirimkan untuk sertifikatnya ya, untuk kegiatan hari ini. Oke teman-teman, mungkin sekian itu aja yang dapat saya berikan ke teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman udah bergabung pada kegiatan Temu Pakar kita kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan, karena kesempurnaan itu judul lagunya Rizky Febian ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam, terima kasih, Kak. Bye-bye.